Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita semua kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi yang termulia, Nabi yang teragung, Nabi yang tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita sejenak merenungkan dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam forum kajian ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nevri Restianti, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan membaca Al-Quran. Teman-teman yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipahami, dimaknai, dan lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, dia tidak akan celaka di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa," yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Jadi di situ Allah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengikuti petunjuknya, yaitu Al-Quran, maka kemudian dia tidak akan sesat dan tidak akan pernah celaka. Untuk selanjutnya saya akan berbicara mengenai hikmah dan keajaiban bagaimana ketika kita membaca Al-Quran. Apa sih hikmah yang akan kita dapatkan ketika membaca Al-Quran? Yaitu diantaranya yang pertama, Al-Quran sebagai penyejuk hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk dibaca oleh lisan, didengarkan oleh telinga, dan dipikirkan oleh akal. Maka kemudian hati kita akan tenang, dan kemudian kehidupan pun akan menjadi lebih terarah. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai obat yang paling mujarab. Percaya atau tidak, karena Al-Quran benar-benar merupakan obat yang paling mujarab. Bayangkan ketika kita stres, banyak tugas, banyak masalah, banyak pikiran, bacalah Al-Quran. Karena ketika kita membacanya, kita akan menjadi lebih tenang dan sedikit berpikir lebih jernih, sehingga kemudian kita dapat menyelesaikan masalah kita. Kemudian hikmah yang ketiga dari membaca Al-Quran yaitu Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari akan hal ini. Contoh kecil, ketika kita membaca ayat per ayat, surat per surat dari Al-Quran, tidak diketahui bahwasanya ketika kita membaca ayat per ayatnya, retina mata kita bekerja sangat kuat dan tajam. Maka kemudian tidak heran kalau kita sering membaca Al-Quran, mata kita terlihat lebih segar. Seperti itu. Dan kemudian untuk hikmah yang keempat yaitu Al-Quran bisa membuat kita cerdas atau memberikan kecerdasan.
Tak heran bahwasanya di luar sana banyak orang-orang hebat, orang-orang cerdas. Itu kenapa di baliknya ada Al-Quran. Al-Quran senantiasa menyertai kesuksesan mereka. Karena mereka sering baca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka Allah memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa, yaitu kecerdasan. Dan tentunya hikmah dari membaca Al-Quran banyak sekali. Intinya yang saya jelaskan tadi hanya sebagian. Semoga kita senantiasa selalu membaca Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.